الله أكبر الله أكبر. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته المبارك عن رجالهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Thumma ila sahibu syarha Syekh Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Maju. Ilankal masih dalam penjelasan tentang i'lam, ketahuilah. Yang lalu sudah kita jelaskan tentang pengertian ilmu dan ma'rifat. Kita diperintah untuk mengetahui. Artinya tiap-tiap orang Islam, seawam-awamnya orang Islam harus tahu aqaid 50. Seawam-awamnya orang Islam. Jadi nggak ada orang Islam nih yang ini bisa aja nggak tahu aqaid, nggak ada. Semua orang Islam harus tahu. Artinya tiap orang Islam harus ma'rifat. Ma'rifat kemarin apa? Mantap. Terus cocok sama kenyataan disertai dengan dalil. Jadi orang yang ma'rifat kepada Allah itu harus punya dalil. Kita diperintahkan mengetahui 50 aqaid beserta dalilnya. Dalil itu apa? Bukti. Bukti itu apa? Bukti apa? Dalil. Dalil apa? Bukti. Bolak-balik dong. Dalil itu apa? Dalil itu perkara yang mengantarkan kita pada perkara lain. Perkara yang memahamkan kita pada perkara
namanya. Contoh, kalau kamu lihat rumah hangus atau ada kertas hangus, ketika kamu lihat hangus, yang terpikir apa? Berarti hangus itu jadi bukti gitu loh, mengantarkan kita pada tadi ada kebakaran. Namanya hangus jadi dalil. Atau kamu bangun tidur tahu-tahu depan rumah kamu basah, genteng basah, semua basah. Yang terpikir apa? Padahal kamu nggak lihat hujannya. Jadi ketika melihat basah spontan, tadi ada hujan. Itu namanya dalil. Sesuatu yang mengantarkan kita memahami perkara yang lain. Nah kalau saya lihat basah tapi nggak mengantar saya pada apa-apa yang lain, itu nggak jadi dalil namanya. Kamu mau sholat, tiba-tiba sejadah kamu basah. Yang kamu lihat apa pertama? Bocor nggak nih? Dari mana ini? Kucing ini kayaknya. Ini alamat gitu loh, mengantar kita memahami sesuatu yang lain. Lah, kita diwajibkan kenal 50 aqaid beserta dalilnya. Artinya apa? Dalil atau alamat yang bisa mengantarkan kita memahami 50 itu gitu loh. Ada perkara, ada alamat yang bisa mengantarkan kita memahami 50 itu, namanya itu dalil. Nah kalau kamu nggak bisa diantar ke 50 itu, berarti ini semua nggak jadi dalil buat kamu. Jadi ini sia-sia semua jadinya. Allah jadikan ini sebagai alamat langit, bumi, dan segala isinya, namanya apa ini? Alam. Alam itu apa? Asal dari mana? Dari alamat. Jadi kalau langit, bumi ini nggak bisa mengantar kamu memahami 50 aqaid, berarti ini nggak jadi alamat. Telepon menunjukkan adanya sapi. Ya. Jadi telepon jadi apa itu? Dalil, jadi alamat. Gitu kan? Mengantarkan kita memahami, di sini ada sapi. Nah, alam raya ini juga alamat. Gitu. Kamu disuruh mencari tahu, disuruh melihat dalil yang bisa mengantarkan kita memahami 50 itulah. Apa yang diwajibkan, dalil apa yang diwajibkan kita untuk tahu? Ulama berbeda pendapat. Kata ulama harus tahu dalil tafsil. Dalil tafsil itu yang bagaimana? Dalil tafsil itu dalil yang terperinci. Yang kamu bisa menjelaskan satu persatu dari petunjuk-petunjuk itu dan mengantarkan kamu kepada memahami kepada sesuatu yang lain, disertai kamu bisa menjadi perkara itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi perlawanan, bisa menepis segala macam keraguan. Itu namanya dalil tafsil, dalil yang terperinci. Dalil yang terperinci ini diperintahkan untuk diketahui bagi tiap-tiap orang Islam menurut Imam As-Sanusi. Orang itu harus tahu dalil secara terperinci. Agar apa? Kamu bisa menepis segala keraguan. Segala macam syak di hati kita, bimbang di hati kita akan hilang dengan adanya dalil secara terperinci. Nah, kalau saya nggak bisa pakai dalil yang terperinci, bagaimana? Pakai dalil yang ijmal. Namanya dalil yang secara garis besar. Dalil yang terperinci itu nanti tiap-tiap sifat, tiap-tiap 20 sifat, tiap-tiap sifatnya satu persatu diberi dalil masing-masing. Jadi 50 aqaid nanti juga punya 50 dalil. Wujud dalilnya sendiri, qidam dalilnya sendiri, baqa dalilnya sendiri. Ini satu persatu didalili dengan apa?
dengan dalil yang kuat, maka disebut kamu memahami dalil secara tafsil. Adapun orang yang memahami dalil secara ijmal, itu dari 20 sifat yang ada, 50 aqaid yang ada, didalili pakai satu dalil. Itu namanya dalil secara ijmal, secara garis besar. Kamu paham Allah wajib wujud, wajib kita, wajib baqa sampai 20 sifat, didalili pakai satu dalil, itu namanya dalil secara ijmal. Contohnya, kamu menemukan alam raya. Wujudnya alam raya ini menjadi bukti kalau Allah punya 20 sifat. Berarti alam ini jadi dalil, dan itu namanya dalil secara ijmal. Ketika ditanya apa bukti adanya Allah, wujudnya alam. Kamu tanya ke orang yang di pelosok gunung, kamu tanya di orang yang nggak pernah bergaul sama manusia, nggak pernah belajar sama seorang guru, kamu tanya apa bukti adanya Tuhan. Ketika dia bisa jawab wujudnya alam, berarti dia sudah punya dalil. Walaupun secara ijmal, secara garis besar. Nanti buktinya itu ijmal atau tafsil dari mana? Kalau dia ditanya lagi, dari mana alam ini jadi bukti kalau dia itu diciptakan, maka dia berhenti sampai di situ, nggak bisa menjawabnya lagi. Itu namanya dia hanya bisa menjawab secara garis besar. Bahwa cukup saya tahu tiap-tiap ketemu telepon pasti ada sapi. Sudah dia gampang aja. Ini namanya dalil ijmal. Dan itu cukup menurut jumhur ulama. Artinya setiap orang yang mengimani 20 sifat Allah disertai dalil, walaupun dalilnya ijmal, itu sudah cukup mengesahkan imannya seseorang. Apalagi kok dalilnya tafsil, maka dalil tafsil ini di samping bisa menolak keraguan-raguan, juga bisa membantah musuh-musuh, membantah lawan-lawan yang punya pendapat berbeda di dalam pemikirannya. Tapi kalau dalil ijmal bagaimana? Oh, nggak bisa. Dia nggak bisa punya hujjah, nggak bisa melawan musuh-musuh. Dia hanya bisa untuk dirinya sendiri. Yang penting saya yakin kalau Tuhan itu ada, buktinya adanya alam semesta. Dan wajib Tuhan itu punya 20 sifat. Jadi paham 20 sifat hanya pakai satu dalil. Ada lagi paham 20 sifat tapi bisa memerincikan dalilnya satu per satu. Hingga ketika ditanya, dari mana alam ini jadi bukti kalau dia diciptakan? Oh, karena alam ini tadinya nggak ada, terus jadi ada. Ini dia bisa hujah. Dia bisa menyatakan bahwa alam ini tiada, kemudian jadi ada. Emangnya kenapa? Setiap barang yang tiada, kemudian jadi ada, berarti dia derajatnya seimbang. Ada boleh, tidak ada boleh. Berarti dia keadaannya sesuatu yang seimbang. Ketika muncul salah satunya, pasti ada yang menciptakan. Ini hujjah namanya, dalil yang bisa kita dapati ketika kita pahami dalil secara terperinci. Hingga kalau dia mengatakan, oh enggak ini muncul sendiri, oh enggak mungkin. Sesuatu yang seimbang itu enggak akan mungkin naik sendiri atau turun. Pasti ketika dia naik, ada yang menaikkan, ketika dia turun, ini akal menolak kalau alam ini muncul dengan sendirinya. Nah, tapi kalau orang yang tak pahamnya nanti secara ijmal, dia nggak bisa hujah seperti itu. Ketika ditanya kembali, maka dia hanya akan terdiam atau merasa cukup dengan apa yang dipahaminya untuk dirinya sendiri. Makanya ijmal itu nggak bisa ngajak orang, nggak bisa nyampaikan ke orang lain, nggak bisa membuat orang lain yakin, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak punya dalil, nggak punya alasan yang lebih luas. Apa yang dipegangnya cukup untuk dirinya sendiri. Nah,
Yang demikian sudah dicukupkan menurut ulama. Seseorang itu mantap sesuai kenyataan dan disertai dalil. Yang bermasalah yang mana? Yang bermasalah yang taklid. Yang memahami 50 akidah, memahami sifat-sifat Allah, tapi nggak pakai dalil. Apa bukti adanya Allah? Nggak ngerti saya. Wah, ini gobloknya nggak ketulungan ini. Alam segini gedenya nggak kelihatan jadi bukti. Alam segini gedenya nggak nampak jadi alamat kalau menunjukkan kepada adanya. Ini ada telepon, buktinya apa? Ini kotoran, Pak. Buktinya apa? Nggak bukti apa-apa, Pak. Wah, ini anget. Ini orang yang seperti ini imannya bermasalah. Dia yakin Allah ada tapi nggak ngerti dalilnya. Apa ketika ditanya, pokoknya kata bapak saya ada. Nah, ini. Di seminimnya dalil itu tahu alam ini sudah cukup. Lah kalau alam ini aja nggak ngerti bagaimana? Kata Imam Sanusi, kafir gitu doang. Kata Imam Sanusi yang kita baca kitabnya nih, orang yang nggak ngerti dalil adanya Allah, dalil adanya Tuhan, hukumnya kafir. Artinya dia sama sekali di dalam akalnya tidak punya penemuan sama sekali tentang keberadaan Allah. Hingga ketika ditanya tentang Tuhan, pokoknya kata bapak saya sih ada. Lah kamu tahu nggak ada nggak? Nggak ngerti saya, ada apa enggak ya? Waduh. Orang yang mengatakan kamu Tuhan itu di atas apa di bawah? Nggak ngerti saya. Apa di atas? Oh ini juga bermasalah. Dikira nggak masalah. Artinya tahu Tuhan itu harus kenal tadi 50 aqaid ini. Bukan cuma tahu Tuhan ada, bukan. Makanya kamu harus kenal 50 aqaid disertai dalil. Ya, kalau ditanya Tuhan di atas apa di bawah? Tuhan nggak butuh tempat. Tuhan bukan benda. Itu namanya punya hujah. Kalau Tuhan ada nggak? Nggak ngerti saya. Apalagi suruh buktinya. Tuhan ada aja nggak ngerti. Gimana bisa bukti? Jadi iman yang taklid kata ulama diperselisihkan. Apa yang diperselisihkan? Yang diperselisihkan kalau dia punya kemampuan berpikir, punya kesempatan berpikir, tapi nggak mau berpikir, kata Imam Sanusi hukumnya kafir. Kata jumhur ulama hukumnya berdosa. Punya akal, punya kesempatan berpikir, tapi nggak mau, hukumnya berdosa kata sebagian ulama yang lain. Sebagian yang lain mengatakan inilah yang memperselisihkan. Jadi iman kamu ketika imannya ikut-ikutan diperselisihkan antara sah atau tidak. Ini kan repot. Iman kok diperselisihkan kan repot. Nah, yang benar iman kamu jangan sampai diperselisihkan. Artinya jelas diakui sahnya. Yang bagaimana? Yang pakai dalil. Walaupun dalilnya ijmal. Cukup pakai alam ini. Kamu sudah tahu pasti ada yang bikin. Nah, kamu sudah iman kepada adanya Allah. Dan alam ini menunjukkan Allah punya 20 sifat. Ini harus. Tiap anaknya orang Islam seawam apapun harus tahu ini. Kalau nggak tahu bagaimana diperselisihkan imannya. Bakal punya kesempatan tapi nggak mau nyari tahu, nggak mau belajar. Satu ngomong kafir, satu ngomong berdosa. Nah kalau nggak punya akal, artinya akalnya lemot, akalnya telmi, akalnya idiot, atau nggak punya kemampuan berpikir. Terus dia ikut-ikutan sama yang lain, oh nggak berdosa. Karena akalnya nggak punya kemampuan. Beda kalau akalnya punya kemampuan. Nah, saya tanya, kamu akalnya sanggup mikir apa enggak? Oh, kalau mikir ini pusing, Bib. Kalau mikir duit, oh inovasi banyak. Bisnis ini, oh banyak bisnis. Kalau mikir tauhid, pusing saya, Bib. Nggak nyampe pikiran saya, Bib. Oh ini dibor, otaknya dibor itu begitu. Giliran cari duit, otaknya canggih. Giliran mikir dalil,
nggak nyambung, pusing. Wah, itu ruwet itu otak begitu, otak ruwet itu. Ya, jadi kalimat i'lam ini menunjukkan kita diperintah jadi orang yang makrifat. Makrifat itu orang yang hatinya mantap kepada Allah, mantapnya harus cocok sama kenyataan disertai dengan dalil. Dalilnya pakai dalil tafsil atau dalil ijmal. Tidak boleh taklid. Taklid itu seminim-minimnya dosa. Seminim-minimnya aja dosa. Jadi nggak ada baiknya orang taklid itu. Terus hatinya dipenuhi keraguan. Hatinya dipenuhi kebimbangan. Apa iya, apa enggak. Apa di atas, apa di bawah. Apa ada, apa enggak. Ini terlalu begitu. Nah, itu nggak boleh ada di hati kita. Hatinya seorang mukmin nggak boleh muncul ragu muncul sedikit, hukumnya murtad. Iman itu percaya, gitu kan? Kok kamu ragu sedikit berarti hilang percayaannya, berarti hilang imannya, sama aja begitu. Jadi nggak boleh hati kamu tersentuh ragu sedikit aja, nggak boleh. Baik ragu tentang adanya Allah itu bukan jirim, ragu tentang adanya Allah itu kadang gerak, kadang diam. Oh, ini bisa keluar dari Islam. Nanti jadi orang murtad. Kalau ibarat orang main bola kena kartu merah. Out kamu. Setelah out jadinya apa? Penonton. Out penonton bukan pemain lagi. Wasit bukan. Pemain bukan, ngapain? Nonton. Ini yang harus kita ketahui. Jadi jangan sampai kita nggak mengetahui tentang 50 aqaid. Nah, yang diperintah itu, siapa yang diperintah itu? Orang yang sudah mukallaf, yang sudah akil dan baligh. Terus yang kedatangan nabi, kedatangan ulama, kedatangan pewarisnya nabi, ketemu sama pembawa berita, maka itulah yang berkewajiban mengenal Allah. Kalau nggak pernah ketemu ulama gimana? Nggak pernah ketemu nabi, nggak pernah ketemu orang yang nyampein berita, jadi gimana? Berkewajiban, namanya apa? Fatroh. Namanya dia terbebas dari kewajiban. Dia nggak wajib mikir, nggak wajib kenal Allah, nggak wajib. Walaupun dia menyembah berhala, dia selamat di akhirat. Nah, kok bisa? Tahu nggak ngerti larangan, nggak ngerti perintah. Nggak ada rambu-rambu, ada tilang nggak? Nggak ada. Orang ada tilang itu kalau ada rambu. Jadi yang terkena perintah berpikir, yang terkena perintah mengenal Allah ketika dia mendapatkan berita. Jadi orang-orang sebelum para nabi itu gimana? Ya, kalau mereka nggak ketemu nabi ya fatrah. Termasuk para orang tuanya nabi. Maka mereka semua dalam keadaan fatrah, selamat dari siksaan, selamat dari adanya api neraka. Kalau ada orang-orang Wahabi yang ngomong, oh bapak ibunya Nabi dalam neraka, wah itu jahat-jahatnya orang. Itu perlu disetrum ya begitu itu. Luar biasa, bapaknya Nabi masuk neraka. Jadi ada orang suci lahir dari orang kafir, mana ada? Mana ada bapaknya Nabi kok kafir, mana ada, nggak ada. Oh itu bapak Nabi Ibrahim kafir, nggak ada. Bapak Nabi Ibrahim kok kafir, nggak ada. Lah di Quran kan Azar itu pembuat berhala, iya. Dipanggil Abi oleh Nabi Ibrahim, seperti juga Abi Jahal, Abu Lahab, dipanggilnya apa? Abu, tapi bukan bapaknya. Itu pamannya. Bapaknya Nabi Ibrahim namanya Taroh.
bukan azar. Azar dan taroh 2 orang. Jangan dianggap 1 orang. Kalau dianggap 1 orang berarti Nabi bapaknya seorang pembuat berhala, kafir. Ini enggak mungkin. Kalau pamannya boleh saja kafir, tapi bukan ayahnya. Jadi enggak ada ayahnya Nabi kok kafir, enggak ada. Termasuk ayah ibunya Nabi yang meninggal sebelum risalah, maka mereka hukumnya fatroh, selamat dari api neraka. Apalagi ada sebuah hadis yang nyata, hadisnya menyatakan riwayat dari Siti Aisyah dari Urwah mengatakan pernah Nabi meminta kepada Allah untuk menghidupkan kembali kedua orang tuanya. Lalu Allah menghidupkannya, kemudian keduanya bersyahadat dan dimatikan kembali oleh Allah. Nah, untuk apa? Untuk apa kok sudah surga kok perlu disyahadatkan, untuk apa? Agar surganya bareng sama Nabi. Kalau surganya yang nggak pakai syahadat, surganya masuk surganya kelompok fatroh. Berbeda dengan surganya orang yang punya amal, gitu loh. Surganya anak kecil, surga anaknya Ahok, itu beda lagi. Surganya orang-orang fatroh lah. Nabi pingin surga orang tuanya bersama beliau, maka disyahadatkan, artinya orang tuanya punya amal. Bentuknya 2 kalimat syahadat, maka dimatikan kembali. Begitu pula dalam riwayat pamannya Nabi Abu Thalib. Maka Abu Thalib juga dibangkitkan oleh Allah, disyahadatkan, kemudian meninggal kembali dalam keadaan iman kepada Allah. Makanya ada berselisih, Abu Thalib itu kafir atau mukmin? Kalau matinya kafir, tapi sudah iman. Dengan apa? Dibangkitkan lagi dengan mukjizat Nabi dan disyahadatkan. Nah, kalau Abu Lahab kok enggak, kenapa? Udah ada nas tabat yada abi lahabi. Oh, ini sudah enggak bisa diganggu gugat, sudah stempel kafir, sudah itu enggak bisa diotak-atik sudah. Walaupun mau pakai mukjizat juga enggak mempan maksudnya. Karena sudah nas Al-Qur'an. Jadi ini harus kita imani bahwa kalimat i'lam ini kita diperintah mengetahui tentang aqaid 50, tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat para rasul disertai dengan dalil, baik dalil ijmal maupun tafsil. Jangan jadi orang taklid. Makanya ajarkan anak-anak kita, tetangga kita, saudara kita agar memahami aqaid ini, agar mereka terlepas dari taklid, agar imannya tidak diperselisihkan oleh ulama. Kemudian kita harus pahami pula bahwa semua orang yang tidak mendapatkan berita agama, maka mereka hukumnya fatroh. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya perintah agama, yang namanya hukum, itu semua berasal dari syariat. Ini batasin ini. Beda sama Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah yang namanya hukum, pakainya akal. Walaupun nggak ada syariat, akal bisa mutusin hukum mana baik. Oh, nggak bisa. Kata Ahlussunnah, hukum itu harus pakai berita Nabi. Kalau belum ada berita Nabi, belum ada hukum. Hingga nggak ada salah, nggak ada benar. Nggak bisa disalahkan, nggak bisa dibenarkan. Karena semua hukum, kullu hukmun bisyar'i. Ini kullu hukmin bisyar'i, lakin bisyartil akli. Tapi syaratnya punya akal. Jadi akal jadi apa? Syarat. Akal nggak membuat keputusan. Yang buat keputusan syariat. Berpikir perintah siapa? Syariat. Sholat perintah siapa? Syariat. Syahadat perintah siapa? Syariat. Semua hukum pakai hukum syariat. Ini yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah sampai kepada sekarang ini. Jadi apapun perintah yang ada itu pakai syariat. Orang diperintah berpikir, kita anak-anaknya orang Islam mulai kapan? Balik. Sebelum balik nggak wajib berpikir.
Mulai wajib belajar Fatihah kapan? Akil balik. Mulai wajib sholat kapan? Akil balik. Lah, sebelum akil balik gimana? Enggak wajib. Lah kenapa diajarkan? Biar enggak repot. Jangan sampai begitu balik baru mau belajar Fatihah, kan ribet. Artinya ketika dia sudah punya kewajiban sholat, dia masih belajar Fatihah. Walaupun itu enggak disalahkan, enggak salah enggak. Kenapa? Memang wajibnya setelah balik. Tapi ulama memberikan ancang-ancang usia 7 tahun sudah diajari, usia 9 tahun diajarin agar ketika balik udah siap semuanya. Fatihah udah bisa, rukun-rukun sholat udah bisa, cara ini udah bisa, hingga tinggal ngerjain ibadahnya kepada Allah. Jadi hukum harus pakai syariat. Kalau nggak ada syariat, nggak ada hukum. Beda dengan pendapatnya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan hukum pakai akal. Artinya, kalaupun nggak ada nabi, akal tetap bisa mutusin hukum. Mana baik, mana buruk, bisa diputuskan pakai. Ini katanya orang-orang Mu'tazilah. Makanya sekarang sedang digodok ini. Apa? Ketuhanan yang berkebudayaan. Apa maksudnya? Nabi itu ketika datang harus cocok sama kebudayaan. Ketika agama itu datang harus cocok sama akal. Sebelumnya akal sudah punya keputusan mana baik, mana. Ketika agama datang harus nyocokin ini. Jangan akal suruh nyocokin agama, kata mereka begitu. Tapi agama nyocokin. Coba gimana? Jadi dirubah ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya apa? Ketika budaya di tempat itu membolehkan minum arak, maka agama harus membolehkannya juga. Kalau budaya di tempat itu orang itu pakainya koteka, maka sembayangnya pakai koteka. Kenapa? Cocok harusnya. Namanya ketuhanan berkebudayaan. Berarti hukum pakainya. Nah, ini pendapat Mu'tazilah. Ini rusak. Kalau memang hukum pakainya akal, hukum yang diputuskan akal itu hanya wajib, mustahil, jaiz. Akal nggak bisa mutusin mana baik, mana buruk. Itu bukan kerjanya akal. Contoh, sebelum adanya syariat, orang Papua itu pakainya koteka. Kata mereka, ketika datang undangan perkawinan pakai koteka, terhormat nggak? Apalagi kotekanya yang ngepang segala. Terhormat gitu loh. Tapi kalau datang undangan di sini, kok bisa begitu? Berarti pemikirannya orang-orang Papua beda sama pemikirannya orang-orang di Jawa. Di Jawa nggak pakai koteka, pakainya kain, pakainya belangkon. Orang yang pakai begitu, pakai keris, nah, baru terhormat. Artinya apa? Pemikiran manusia ketika suruh mutusin mana baik mana buruk akan berbeda. Beda, nggak akan sama. Lah orang kalau suruh sama nggak bisa, jalan pikirannya atau kebiasaannya berbeda. Beda. Kalau pemikiran akal mau disamaratakan, keputusannya akal hanya wajib, mustahil, itu bisa sama. Kalau akal suruh mutusin mana baik mana buruk nggak akan sama. Makanya baik buruk harus keluar dari syariat, harus keluar dari nabi. Kalau nggak ada nabi, nggak ada baik, nggak ada buruk. Itu begitu. Itu namanya hukum dengan syariat, bukan pakai akal. Adapun akal hanya sebagai syarat menjalankan syariat. Jadi akal itu sepakat sama syariat. Jangan dibalik. Syariat suruh sepakat sama. Wah, ya berat kalau begitu. Ini dua keputusan. Satu pendapatnya Imam Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua pendapatnya Mu'tazilah. Yang ketiga ada lagi
Akal itu alat mengenal Allah. Ini pendapatnya Imam Abu Mansur al-Maturidi. Akal nggak ada urusan sama yang lain. Akal, kerjanya akal murni kenal wajib, mustahil, jaiz. Nggak ada kerja yang lain. Jadi kalau mikir, oh nggak perlu diperintah. Nah, ini kata Imam siapa? Maturidi, mikir nggak perlu diperintah. Kenapa? Itu sudah kodratnya akal. Itu sudah potensinya akal. Tiap orang berakal kerjanya mikir. Saya mau nanya, mulai kapan kamu melihat? Kamu ngelihat ini warnanya apa? Mulai kapan? Hah? Mulai kapan kamu melihat ini putih? Kapan? Hah? Ya mulai punya mata. Mulai bisa melek, ya saya lihat ini. Kalau kenal namanya putih setelah saya belajar. Kalau bisa lihat yang begini nih, nggak usah sekolah. Mulai punya mata, saya sudah bisa lihat. Mulai saya punya kuping, saya bisa. Begitu pula akal. Mulai orang punya akal, itu sudah bisa mikir mana Tuhan, mana makhluk. Sudah bisa mikir mana yang wajib, mana mustahil, mana. Itu kerjanya akal begitu loh. Jadi akal itu mikir nggak usah diperintah. Tiap orang punya akal mesti mikir, kecuali akalnya soak. Orang kalau sudah akalnya soak mau mikir bagaimana? Oh, akalnya aja soak. Tapi kalau dia akalnya normal, ketika sudah punya akal pasti kerjanya mikir gitu loh. Jadi kata Maturidi apa? Semua hukum pakai syariat kecuali kenal Allah. Nah, kenal Allah itu urusan akal, nggak usah diperintah. Juga pendapatnya Maturidi nih. Ya tiga pendapat. Hukum yang pertama pakainya syariat, adapun akal menjadi syarat. Ini pendapat Imam Ahlus Sunnah, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua pendapat Mu'tazilah, hukum pakai akal, adapun syariat hanya mencocoki sama akal. Ini cocok sama pendapat PKI nih, cocok. Hati-hati nih. Yang ketiga pendapat Imam Maturidi, hukum pakai syariat, kalau mikir Allah pakai akal, nggak usah diperintah syariat, akal memang kerjanya mikir. Ini pendapat ketiga. Jadi kita karena kita pakai Imam Asy'ari, maka berarti mikir pun perintah syariat. Nah, kalau kita pakai Imam Maturidi, mikir bukan perintah syariat. Tapi kenal Allah perintah syariat, mikirnya nggak usah diperintah. Nah kalau Imam Asy'ari mikirnya juga, artinya mikir dalil tafsil, mikir dalil ijmal itu diperintah. Kalau nggak mikir berdosa. Ini kata Imam Asy'ari. Artinya kita sudah bisa menempatkan pengertian i'lam ini. Kita harus mengetahui apa yang harus saya ketahui. Kamu harus mengetahui 50 akidah disertai dalil baik tafsil maupun ijmal. Nah, perintah siapa? Perintah syariat. Karena hukum semuanya pakai syariat, adapun akal hanya sebagai syarat. Syarat untuk mendirikan syariat. Kalau nggak ada akal bagaimana? Kalau ada akal bebas, selamat. Ini kamu itu nggak selamat gara-gara punya akal. Kalau kamu nggak punya akal, selamat sebenarnya. Gara-gara punya akal, jadinya nggak selamat. Ini yang harus kita pahami dari penjelasan i'lam sebagai tambahan yang kemarin, apa yang sudah kita jelaskan dari pendapatnya Imam As-Sanusi.
Asalnya enggak turun enggak? Masih gugup. Ya. Jadi batasan-batasan inilah yang harus difahami oleh anak-anaknya orang Islam. Jangan sampai kita menganggap bahwa orang ngaji tauhid itu cukup apal-apalan. Dari kecil saya sudah apal wujud bidam pokok. Kalau itu lanjut sampai gede, maka apal itu belum cukup. Karena kamu diperintahnya ngerti dalil. Paham yang 50 dan ngerti dalilnya. Kalau nggak ngerti dalil bagaimana? Dianggap belum cukup. Apalan kamu itu belum cukup. Pengetahuan kamu tentang aqaid 50 belum cukup kalau nggak disertai dalil. Makanya kita ulama menyusunkan kita dalil. Ulama menata untuk kita bagaimana cara menemukan dalil. Agar apa? Agar akal kita jadi akal yang mapan, akal kita jadi akal yang sesuai perintahnya syariat. Jangan sampai yang dipikir hanya urusan-urusan yang semestinya hal itu nggak perlu dipikir. Artinya dipikirnya bukan dipikir yang sampai meninggalkan perkara yang lain. Kadang ada orang mikir urusan pekerjaan, mikir urusan rumah tangga, sampai mau kawin nggak kawin, sampai stres, sampai ini yang dipikirkan apa lagi? Jadi jomblo aja bingung, kenapa saya kok jadi jomblo kawan-kawan. Yang nggak perlu dipikir gitu loh. Ini kadang berpikir keras, mikirin es keras. Jadi kita harus bisa tahu yang mau saya pikir itu apa. Yang wajib kita pikir ya ini. Ya yang lain bagaimana? Boleh aja kamu pikir, boleh nggak kamu pikir. Kalau ini wajib dipikir. Kalau nggak dipikir bagaimana? Dosa. Ya kalau dosa, kalau kafir. Artinya nggak selamat sampai di akhirat. Nah, yang kita khawatirkan ini. Lah, orang yang tidak memahami ini maka berada di dalam keraguan-raguan. Orang yang nggak memahami ini berada di dalam kebimbangan. Di dalam surat Yasin dikatakan ketika utusan Nabi Isa diperintahkan mendatangi negeri Antiokhia. Kemudian wajah rabbuka wajah rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang seorang laki-laki di pinggir kota menyambut datangnya utusan Nabi Isa. Ngapain? Memerintahkan warga kampung itu untuk iman sama utusan ini. Kemudian utusan ini ditangkap oleh raja. Ditangkap oleh raja, dianggap dia membelot dari ajarannya kerajaan. Dianggap membelot dari ajaran masyarakat setempat. Dianggap membelot ajaran pendahulu-pendahulu mereka. Maka ditangkap dan dipaksa untuk kembali ke ajaran pendahulunya. Apa kata mereka? Apa kata dia apa? Ini idalafi dolalim ubin. Kalau saya kembali, maka saya tersesat. Nah, itu jawabannya harus begitu. Jadi yang jadi ukuran saya ini taklid atau sudah nggak taklid. Ukurannya apa? Ukurannya ketika kamu dituntut ditanya tentang agama, kamu nggak jawab karena orang tua. Ketika kamu dikasih nominal namanya. Sekarang kamu masuk agama di luar Islam. Kamu masuk Kristen, saya kasih hadiah Pulau Bali. Mau nggak kira-kira? Kasih hadiahnya Pulau Bali, suruh masuk. Oh, saya nggak mau, Pak. Saya tetap kokoh. Ya sudah, kalau nggak mau, sekarang
saya gergaji leher kamu. Enggak, tetap saya ditanya, kenapa? Karena ini ajaran bapak saya, maka matinya kafir kamu tetap. Itu loh. Saya enggak mau terima Pulau Bali, kenapa? Ini ajaran bapak ini. Saya walaupun mau bunuh, tetap saya di sini. Kenapa? Ini ajaran. Oh, enggak selamat. Harus tadi ini idalafi dolalim. Kalau saya ikut, saya tersesat. Nah, itu begitu. Berarti adanya kamu bertahan, kamu mempertahankan kebenaran. Nah, itu loh. Jadi tahu benar itu yang penting. Gitu loh. Bukan ikut bapak kamu, bukan. Ikut bapak kamu itu bukan perkara yang penting. Kalau bapak kamu Islam, mending diikuti. Artinya sesuatu yang asalnya baik, keluar baik. Tapi enggak jaminan. Oh, bapak saya Islam, maka saya pasti. Bapak kamu Nabi sekalian, kamu enggak dijamin Islam. Ada enggak? Siapa? Keluarnya siapa? Keluarnya anaknya siapa? Kanan. Siapa? Kanan. Kanan anaknya Nabi. Anak Nabi kafir, bayangkan. Ada apa ini? Maknanya agama itu enggak dijamin. Walaupun bapaknya Nabi, enggak terjamin anaknya mesti beragama. Kalau kamu enggak selamat enggak. Apalagi cuma anak kiai. Apalagi anaknya ustadz. Oh, saya preman, apalagi anaknya preman. Ini anaknya Nabi aja enggak di. Apalagi kok anaknya preman bangga bener kan? Ini anaknya Nabi enggak terjamin kalau kamu enggak mikir. Artinya perintah mikir itu buat siapa saja. Lah ukurannya apa? Ukurannya kalau kamu diajak keluar agama, kamu tetap bertahan dalam agama Islam dengan alasan kalau saya keluar, saya akan tersesat. Maka kamu selamat. Oh, saya enggak mau keluar. Kenapa? Ini ajaran bapak saya. Kamu sama dengan Arab jahiliyah. Kamu sama dengan orang-orang Arab di waktu Nabi menyampaikan ajakan agama untuk mereka. Nabi ngajak orang-orang Arab, ayo semuanya nyembah Tuhan yang Esa. Ini patung semuanya bukan Tuhan. Kata mereka apa? Muhammad, ini ajaran moyang-moyang saya. Kamu jangan merubahnya. Saya sudah punya ajaran dari. Ini penyebab kekafiran mereka karena taklid. Penyebab kekafiran mereka nggak punya bukti kebenaran. Ketika mereka mengatakan itu, kata Nabi apa? Kamu dan bapak-bapak kamu goblok semua. Marah mereka dikatakan. Kenapa kok goblok? Waktu bapak kamu mutusin patung jadi Tuhan, itu keputusannya bukan hasil mikir. Kamu sekarang ikut bapak kamu juga bukan hasil. Jadi kamu dan bapak kamu goblok semua. Artinya ketika membuat keputusan bukan hasil dari berpikir, tapi hasil dari perasaannya, kira-kira, atau ini bawa hoki nih, untuk kita jadikan anu aja lah, kayaknya ada hokinya ini bukan berpikir pakai dalil. Kalau kamu pakai dalil, kamu akan tolak ini sebagai Tuhan. Maka Nabi nanya, orang Arab, ini patung Tuhan bukan Tuhan. Kalau hidungnya copot gimana? Saya tambal ya Nabi. Kalau kupingnya copot, saya ganti yang baru. Kalau pakaiannya kotor, saya bersihin. Nah, yang Tuhan kamu apa patung ini? Kok kayaknya nggak cocok banget. Mestinya kamu yang jadi Tuhannya, patung jadi. Karena kamu yang ngurusin dia. Ini kok malah Tuhan diurusin sama. Ente ini mikirnya begitu. Itu Nabi nyadari mereka begitu gitu loh. Yang namanya Tuhan itu ngurusin hamba, kok kamu ngurusin Tuhan bagaimana? Tuhan diurusin. Nanti kalau dia berdiri kena angin ambruk gimana? Terus saya bangunin. Wah, bangunin Tuhan dibangun. Ini kok pikirannya soak apa bunga? Ini cara Nabi menyadarkan orang-orang. Artinya bahwa taklid, ikut-ikutan pendapatnya orang
lain itu dasarnya bukan iman, tapi apa namanya? Husnudzon, bukan iman. Jadi orang taklid nggak bisa disebut orang iman, nggak bisa. Orang taklid disebutnya orang husnudzon, gitu loh. Makanya apa? Orang yang taklid itu imannya diperselisihkan. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan nggak sah. Yang mengatakan sah, yang bagaimana? Oh, taklid sah, nggak apa-apa. Yang bagaimana yang sah? Nah, iya, artinya yang bagaimana taklid yang sah? Taklid yang sah, taklid orang yang ketika dia taklid, hatinya nggak mengalami perubahan sampai mati. Saya percaya hidup di lingkungannya orang Islam. Kemudian semuanya sholat, semuanya nyembah Allah, semuanya. Sampai mati di situ nggak ada perubahan hatinya. Atas bagian selamat. Artinya apa? Kemantapannya itu nggak berubah lagi. Kemantapannya nggak tersentuh keraguan. Kemantapannya dipraktekkan dengan amal ibadah. Maka kata ulama ini sah. Ini nanti ada perbincangan panjang tentang ini. Kenapa? Dari arah mengartikan iman. Iman itu diartikan apa? Satu ulama mengartikan iman itu artinya percaya. Satu lagi mengartikan iman itu diartikan membenarkan. Saya percaya sama kamu. Artinya percaya itu membenarkan. Kamu ngomong 1 tambah 1 2. Saya percaya. Maksudnya percaya itu membenarkan. Oh, memang benar. Saya percaya sama kamu. Bagaimana dikatakan percaya tapi nggak ngerti? Dia nggak ngerti kalau 1 tambah 1 2 terus saya percaya sama kamu. Percaya dari mana? Gitu loh. Jadi percaya itu diartikan membenarkan. Lah, membenarkan itu artinya dia ngerti. Berarti makrifat. Kalau nggak makrifat bagaimana? Tidak bisa kalau nggak bisa membenarkan, nggak bisa percaya. Gitu loh. Ini Imam Sanusi mengambil makna iman dari situ. Iman artinya percaya. Percaya artinya membenarkan. Membenarkan maknanya mengetahui atau ngerti. Kalau nggak ngerti, kalau nggak makrifat, berarti nggak tasdik, nggak membenarkan. Kalau nggak tasdik, berarti nggak ini asalnya dari sini. Nah, kalau ulama yang lain beda. Iman itu artinya apa? Mantep. Nah, beda ini. Iman artinya mantep. Lah, ada mantep yang pakai dalil, ada mantep yang nggak pakai. Intinya tetap mantep. Maka kata mereka, kalau dia mantep sampai mati, mau amal, nggak bergeser mantepnya, hukumnya iman. Ini kata ulama ahli fikih. Jumhur ulama mengatakan taklid itu termasuk iman, dilihat dari arah dia mantep dan kemantepannya nggak berubah sampai mati, maka dia mati bawa iman. Kata para ulama ahli fikih. Nah, sekarang kita bedakan. Ulama ahli fikih itu kalau dalam takbir gambaran namanya dokter umum. Ulama ahli tauhid namanya dokter spesialis. Dokter umum kalau ngasih obat, yang penting sembuh, pokoknya yang penting berobat loh. Beda sama dokter spesialis. Memang dia spesialnya di sini. Kalau kamu nggak punya ini, kamu nggak selamat gitu loh. Ini beda keputusan dari dokter umum dan dokter spesialis. Tinggal kamu mau ikut pendapatnya siapa gitu. Terserah kamu, udah tinggal pilih. Oh, saya yang gampang aja lah, Beb lah. Ikut pendapatnya jumhur, ya monggo. Ada yang diikuti. Ada ulama yang diikuti.
putih. Oh, saya mau ikut Imam Asy'ari, Bib. Oh, ya itu mantap. Kenapa? Iman kamu nggak diperselisihkan ketika imannya punya Kalau imannya taklid bagaimana? Ada yang ngomong sah, ada yang ngomong nggak sah. Kok pas yang bener yang ngomong sah, ya untung kamu. Pas yang bener yang ngomong nggak sah, ayo serugi udah. Karena kita nggak bisa mastiin mana yang benar. Tapi ketika sepakat ulama semuanya, oh berarti jadi alamat baik. Orang yang imannya pakai dalil disahkan oleh para ulama. Adapun diterima oleh Allah itu atas rahmatnya Allah. Iman itu nempel sama kita itu digandengkan oleh Allah. Jangan kamu anggap iman ini bisa masukin kamu ke surga, nggak bisa. Iman ini makhluk. Makhluk nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kamu kok digandengkan sama iman terus masuk surga, yang masukin bukan iman kamu tapi Allah. Hingga adanya iman jadi apa? Tanda atau alamat. Kalau kamu kok punya iman sampai mati, alamatnya akan masuk. Ya masukin siapa? Allah, bukan iman kamu. Bukan. Jadi orang yang sudah punya iman masih terus berharap rahmatnya Allah. Karena adanya iman saya ini karena rahmatnya Allah. Maka iman ini akan manfaat. Manfaatnya Allah yang menciptakan. Yang menjadikan kebaikannya Allah. Ada nggak orang masuk surga nggak bawa iman? Ada nggak? Masuk surga nggak bawa iman? Ada nggak? Siapa? Anaknya Ahok. Anaknya Ahok kalau mati masuknya mana? Surga. Iman? Enggak. Jadi iman itu enggak ada urusan sama surga. Begitu loh. Surga itu urusan sama Allah. Yang mau masuk surga siapa aja terserah. Mau bawa iman dimasukin boleh. Enggak bawa iman? Boleh. Kalau kamu pengen enggak bawa iman ya dari dulu matinya. Jangan sekarang. Sekarang udah telat matinya. Kalau matinya sekarang harus bawa iman. Kalau bawa iman jalannya berliku-liku. Ada orang yang imannya sama kafirnya 50-50. Begitu timbang nih, imbang. Dosanya pas, pahalanya naik enggak? Masuknya mana ini? Surga apa neraka? Ya tengah-tengah juga. Ketika dia mohon, ya Allah masukin saya ke surga, ya Allah lihat orang surga kayaknya indah bener, lihat pada macam-macam. Oleh Allah apa? Ditunjukkan neraka. Tempatmu di sini. Jangan ya Allah. Udah nggak masuk nggak apa-apa ya Allah. Yang penting jangan ke sini ya Allah. Di tengah lagi dia. Nanti lihat surga pingin lagi, minta lagi ya Allah surga. Tunjukin lagi neraka. Jangan ya Allah. Jangan. Yang penting nggak masuk situ ya Allah. Nanti ada orang yang posisinya sampai kapan? Sampai Allah berkenan memaafkan dia dan masukin ke surga. Ada posisi di mana orang itu nggak jelas, misalnya neraka enggak, surga enggak. Ya Allah. Makanya kuatkan apa? Kuatkan keyakinan kita, kuatkan akal kita agar kita bisa sesuai dengan apa yang dituntunkan para ulama. Kalau kita sudah ikut sama ulama, maka kita punya alamat baik, punya tanda baik. Mudah-mudahan tanda baik itu membawa kita pada keselamatan. Insya Allah. Kita akan teruskan yang akan datang. Insya Allah minggu depan mulai bicara anal hukmal akliyah, tentang masuk pembahasan hukum akal insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اقتربنا يا لنا اقتربنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة
واغفر لنا عوراتي وأمن روآتي ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإلهان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل سولي صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه عند طاس صحبي والحمد لله في البدء والتنهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.